Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Amira, NIM 19079008 dari Universitas Negeri Padang. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir yang berjudul ketahanan pangan pada objek makanan sehat yang diolah dari sayuran, mie, dan tahu. Mari kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu potensi pangan lokal Indonesia sungguh sangat besar. Potensi pangan lokal Indonesia sungguh sangat besar, memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan masih sangat rendah karena kurangnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal, sehingga produk yang dihasilkan belum mampu menarik minat konsumen pangan di Indonesia. Inovasi teknologi pada produk pangan lokal dengan mengkreasikan nilai tambah sedemikian rupa pada produk pangan lokal sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai lebih. Salah satu makanan yang sangat populer di Asia dan juga di Indonesia adalah makanan mie. Bahan baku pembuatan mie kering yaitu tepung terigu yang 100% masih impor. Untuk mengurangi ketergantungan pada tepung terigu, maka dapat digunakan bahan pengganti, salah satunya adalah sayuran dan tahu. Namun kebiasaan mengkonsumsi mie instan tanpa adanya tambahan sayur menjadi kurang tepat karena tidak semua kebutuhan zat gizi terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pembuatan mie perlu adanya penambahan zat gizi, misalkan penambahan sayur dan tahu. Materi kedua yaitu tujuan pengolahan dan inovasi pada makanan. Antara lain, pertama, agar suatu makanan dapat terlihat dengan menarik dan enak dipandang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pangan dan sandang dari masyarakat. Yang ketiga, dapat membuat banyak orang untuk lebih tertarik dengan produk tersebut. Yang keempat, dapat menambah nilai jual dan manfaat dari segi harga maupun cita rasa yang ditawarkan kepada seseorang pembeli. Mengolah mie dengan ditambahkan ekstra sayuran dan ditambah bahan olahan tahu. Penggunaan dan pengolahan makanan dari sayuran menjadi mie adalah hal yang sangat berinovasi, di mana hal ini dapat menambahkan inovasi baru. Yang mana mie adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan sayuran adalah makanan yang memiliki zat vitamin pelengkap seperti A dan B yang sangat dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka saya mengambil rumusan masalah bagaimana pengolahan makanan sehat dari mie berbahan sayur dan tahu. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengolahan makanan sehat dari sayur, mie, dan tahu. Tujuan khusus dari penelitian ini, yang pertama, diketahui apa saja bahan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, diketahui bagaimana proses dan tahapan pengolahannya. Yang ketiga, diketahui bagaimana sasaran pasar dari produk olahan ini. Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada ketahanan pangan pada produk olahan dari makanan sehat, dari sayuran mie, dan dari tahu. Manfaat penelitian: pertama, bagi peneliti. Yang kedua, menjadi bekal untuk peneliti dalam mencari peluang di dalam dunia terbuka yang memiliki potensi bisnis. Yang ketiga, bagi universitas. Yang keempat, menjadi bahan akademik dalam mencapai referensi baru mengenai produk olahan pangan yang sehat dan dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Kerangka pemikiran teoritis. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Hak untuk mendapatkan pangan adalah hak asasi manusia, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Deklarasi Roma 1966 yang mengatakan bahwa ketersediaan pangan sangat penting. Menurut Sandono Sukirno tahun 2019 mengatakan bahwa kebutuhan pangan sangat didukung dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh sesuatu dengan fasilitas yang baik. Sayuran merupakan bahan-bahan pelengkap di mana sangat berfungsi dalam membuat bahan makanan menjadi pelengkap dan penambah nafsu makan. Dalam hal ini, peran dan gaya atau cara menarik dalam pengolahan sayur tanpa menghilangkan sejumlah nutrisi dianggap sangat penting dalam mempertahankan cita rasa dari sayuran tersebut. Dalam pengelolaan teknik seperti ini, dibutuhkan beberapa metode yang sangat berperan dalam untuk tetap menjaga kebersihan sayur.
makanan sehat adalah pengelolaan makanan yang memperhatikan kadar higienisnya makanan tersebut, yang membuat makanan tersebut dapat terus terjaga dan tidak rusak, yang dimana dapat dikonsumsi dengan baik. Pengelolaan makanan yang diolah dengan baik memiliki risiko bahwa kandungan gizi yang dimiliki dalam olahan sayur maupun mie atau sebagainya terbilang besar dan dengan risiko yang kecil. Dalam pengolahan mie ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, di mana hal itu seperti: pertama, tepung terigu. Tepung terigu masuk dalam bahan pembuatan mie, dikarenakan bahannya yang terbilang elastis dan menjadi bahan penyusun dasar. Kedua, minyak sayur. Membuat mie tidak lengket dan dapat menjaga tekstur mie serta meningkatkan gizi, kalori, dan memberi cita rasa yang gurih dari bahan pangan. Yang ketiga, ada air. Membuat percepatan reaksi antara gluten dengan karbohidrat yang bertanggung jawab terhadap elastisitas adonan dan sebagai bahan pelarut adonan. Yang keempat, ada telur. Telur berfungsi sebagai pengikat molekul pati pada tepung terigu sehingga dapat membentuk tekstur dari mie yang liat sehingga tidak mudah putus-putus. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Pengelolaan tahu adalah suatu hal yang menarik dikarenakan bahannya dan teksturnya yang lembut dan dapat diolah dengan mudah. Pengolahan tahu dapat diolah menjadi berbagai macam aneka makanan seperti tahu gula, tahu goreng, dan macam, di mana cita rasa yang dimiliki pas diolah menjadi tambah enak. Hal ini yang membuat pengolahan tahu sangat diperlukan dalam penelitian ini. Mie olahan. Mie olahan adalah sejenis olahan yang sangat berfungsi sebagai karbohidrat makanan. Makanan berkarbohidrat dalam bentuk mie olahan sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan dalam hal ini sebagai pangan. Mie sayur. Mie sayur adalah mie yang terbuat dari bahan-bahan mie seperti biasanya, dengan penambahan sayur sebagai penambah zat gizi ataupun sebagai pewarna dari mie. Olahan tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu memiliki sumber kalsium yang cukup tinggi dan berguna dalam pembentukan tulang. Tahapan pengolahan mie. Yang pertama, persiapan bahan. Di dalam persiapan bahan itu ada alat yang digunakan dalam membuat mie dan ada bahan formulasi pencampuran bahan mie. Yang kedua, pengadukan adonan. Yang ketiga, pembentukan lembaran. Yang keempat, pencetakan mie. Yang kelima, pengeringan mie. Yang keenam, pengemasan. Proses pengolahan mie. Peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan proses pengolahan mie: yang pertama ada piring, kedua ada blender, yang ketiga ada penggiling, yang keempat ada gelas, yang kelima ada mangkok, yang keenam ada penyaring. Formulasi yang digunakan untuk membuat mie yaitu: yang pertamanya ada tepung terigu seberat 250 gram, yang kedua bawang putih seberat 2 siung, yang ketiga minyak sayur 1 sendok makan, yang keempat ada daun bayam seberat 50 gram, yang kelima ada telur sebanyak 1 butir, yang keenam ada air dengan isian 50 ml air. Cara kerja membuat mie sayur: pertama, daun bayam di blender dengan air sebanyak 50 ml air, lalu disaring daun bayam dengan halus. Yang kedua, masukkan semua bahan lalu diaduk hingga tercampur rata dan terbentuk adonan padat. Bahannya ada terigu 5 sendok makan ekstra daun bayam, setengah butir telur, minyak sayur, bawang putih. Yang ketiga, uleni adonan. Yang keempat, giling adonan padat hingga halus dan pipih memanjang. Jangan lupa untuk selalu diberi terigu di setiap layer atau tipisnya sesuai keinginan. Yang kelima, memotong hasil giling dengan menggunakan pemotong mie. Yang keenam, beri tepung sedikit di atas permukaan mie. Yang ketujuh, mengemas mie. Analisis ekonomi dalam pembuatan mie sayur. Pertama, tepung terigu dengan berat 250 gram seharga 7.000. Yang kedua, bayam dengan jumlah 50 gram harganya 12.000. Yang ketiga, telur sebanyak 1 butir dengan harga 1.500. Yang keempat, air dengan berat 50 ml air dengan harga 500 perak. Yang kelima, bawang putih sebanyak 2 siung dengan harga 2.000. Yang keenam, minyak sayur sebanyak 1 sendok makan dengan
harga Rp2.000. Total harga bahan Rp22.500. Biaya produksi mie sayur. Pertama, bahan-bahan yang digunakan untuk mie sayur itu kena biaya Rp22.500. Yang kedua, BBM atau ongkos perjalanan itu kena biaya Rp2.000. Yang ketiga, naker atau upah dalam pembuatan mie sayur dengan biaya Rp2.000. Total biaya produksinya Rp26.500. Mie tahu. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengolahan mie tahu adalah: pertama, ada piring; kedua, ada garpu; yang ketiga, ada penggiling; yang keempat, ada mangkok; yang kelima, ada wajan penggoreng. Formulasi bahan untuk mie tahu. Yang pertama, ada tahu putih seberat 350 gram; yang kedua, ada bawang merah sebanyak 3 siung; yang ketiga, ada bawang putih sebanyak 2 siung; yang keempat itu ada cabai merah keriting sebanyak 2 buah; yang kelima, ada telur sebanyak 1 butir telur; yang keenam, ada mie bayam seberat 200 gram; yang ketujuh, ada penyedap rasa sebanyak 1,5 sendok teh; yang kedelapan, ada minyak goreng seberat 200 ml. Cara kerja pembuatan mie tahu. Yang pertama, haluskan bumbunya sampai halus. Bumbunya yaitu ada bawang merah 3 siung tadi, lalu bawang putih 2 siung, cabai keritingnya 2 buah. Yang kedua, hancurkan tahu putihnya menggunakan garpu sampai halus. Yang ketiga, masukkan 1 butir telur, lalu bumbu halus, penyedap rasa ke dalam tahu. Yang keempat, bulat-bulatkan tahu dan dibalur dengan mie bayam hingga padat. Yang kelima, goreng bulat-bulat mie tahu ke dalam penggorengan. Yang keenam, kemas mie tahu. Analisis ekonomi pembuatan mie tahu. Yang pertama, ada tahu putih sebanyak 1 kotak dengan harga Rp7.000. Yang kedua, ada mie bayam sebanyak 200 gram dengan harga Rp22.500. Yang ketiga, ada telur sebanyak 1 butir dengan harga Rp1.500. Yang keempat, bawang putih sebanyak 2 siung dengan harga Rp2.000. Yang kelima, ada bawang merah sebanyak 3 siung dengan harga Rp2.000. Yang keenam, ada cabai keriting sebanyak 2 buah dengan harga Rp2.000. Yang ketujuh, penyedap rasa sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp3.000. Yang kedelapan, minyak goreng dengan banyak 150 ml dengan harga Rp10.000. Total harga bahannya mencapai Rp50.000. Total biaya produksi mie tahu. Yang pertama, bahan itu dengan harga Rp50.000. Yang kedua, BBM dengan harga Rp2.000. Yang ketiga, itu ada biaya upah atau nakar itu Rp2.000. Jadi total semuanya Rp54.000. Kesimpulan, mie kering merupakan makanan yang populer di Asia, salah satunya di Indonesia. Mengkonsumsi mie instan tanpa adanya tambahan sayur menjadi kurang tepat, karena tidak semua kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan tubuh terpenuhi. Oleh karena itu, dalam pembuatan mie perlu adanya tambahan zat gizi, misalnya penambahan sayur-sayuran ataupun tahu. Berdasarkan hasil penelitian dalam tulisan tugas akhir ini, total harga bahan pembuatan mie sayur sebesar Rp22.500, sedangkan biaya produksinya Rp26.500. Sedangkan total harga bahan pembuatan mie tahu sebesar Rp50.000 dan biaya produksi adalah Rp54.000. Melihat rendahnya biaya produksi pembuatan mie sayur maupun mie tahu, menjadikan inovasi pengolahan mie berbahan dasar campuran sayuran dan tahu sangat menjanjikan keuntungan usaha ke depannya. Saran, hasil inovasi pembuatan mie dengan penambahan sayur maupun tahu sangat ekonomis sekaligus menjanjikan peluang usaha. Oleh sebab itu, sebaiknya dikembangkan usaha inovasi sektor kuliner ini, baik melalui bantuan pemodalan maupun pemasarannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.